Sobat Vinter, kembali lagi di Vintage Film. Kali ini gue akan menceritakan alur film berjudul Sicario yang rilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Josh Brolin, Emily Blunt, dan Benicio del Toro. Film ini bercerita tentang kolaborasi antara agen CIA dan FBI dalam memberantas kartel narkoba di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Berbagai strategi dan siasat pun mereka buat untuk menemukan bandar besar di Meksiko. Tetapi mereka juga mendapatkan ancaman balik dari bandar itu. So, untuk tahu kelanjutannya langsung aja kita masuk ke alur cerita dari film Sicario. Adegan dimulai di kota Phoenix, kota terpencil bagian Amerika Serikat. Terlihat agen FBI yang dipimpin oleh Kate sedang melakukan operasi melepaskan Sandra di sebuah rumah. Dengan mobilnya, mereka menerobos masuk ke dalam dan memeriksa rumah itu. Saat memasuki suatu kamar, Kate hampir tertembak oleh seseorang. Dengan sigap ia menghindar dan menembak balik orang itu hingga tewas. Akibat dari tembakan orang itu, mereka menemukan hal mencurigakan di balik dinding. Ketika Rick dan Kate membongkarnya, mereka terkejut melihat sekelompok mayat dengan kepala dibungkus. Tak lama setelah itu, kepolisian dan tim medis datang untuk memeriksa mayat-mayat itu. Sedangkan Kate dan orang kejaksaan membicarakan tentang Manuel Diaz, seorang bandar besar narkoba asal Meksiko dan pemilik rumah itu. Di luar rumah, polisi lain sedang memeriksa sebuah ruang bawah tanah. Namun ketika dibuka, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Akibat dari ledakan itu, dua anggota polisi pun tewas. Beralih ke kantor Departemen Pertahanan Amerika Serikat, terlihat para pejabat sedang melakukan meeting, sedangkan Kate dan Rick menunggu di luar. Para pejabat itu memanggil Kate dan mengajaknya bergabung melakukan operasi militer untuk menjemput seseorang bernama Guillermo, yaitu saudaranya Manuel Diaz, yang berada di kota Juarez, Meksiko. Operasi itu dipimpin oleh Matt, salah satu penasihat Departemen Pertahanan. Kate setuju untuk ikut dalam operasi itu dan mereka akan berangkat besok pagi. Di sisi lain, di kota Nogales, Meksiko, terlihat seorang berkepala botak yang sedang rebahan. Walaupun hobi rebahan, ia memiliki keluarga dan pekerjaan sebagai seorang polisi. Saat pagi harinya, Kate dan Rick pun pergi ke pangkalan militer Angkatan Udara. Tetapi Rick tidak diizinkan masuk dan hanya mengantar Kate di depan gang. Di bandara, Kate dijemput oleh Matt. Terlihat juga Alejandro, seorang spesialis kasus kartel, yang ikut bersama mereka. Kate terheran melihat Matt dan Alejandro yang gayanya terlalu santuy seperti tak ada beban dalam hidupnya. Mereka bertiga pun mendarat di bandara dan langsung mengikuti meeting. Kate yang tak paham dengan meeting itu bertanya kepada Alejandro, tetapi Alejandro tak banyak omong. Kate mencoba bertanya kepada Matt tentang apa sebenarnya misi ini, tetapi Matt cuma menjawab jalani saja dan pelajari cara menangani operasi ini. Mereka kemudian berangkat menggunakan mobil dan masuk ke gerbang perbatasan untuk menuju kota Juarez. Sesampainya di kota Juarez, dengan dibantu oleh kepolisian Meksiko, mereka berkonvoi menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Kate terheran karena merasakan hal yang tak biasa. Ia melihat mayat-mayat digantung di jembatan. Dan sesampainya di rutan, mereka menjemput Guillermo dan bergegas pulang menuju perbatasan. Tetapi dalam perjalanan, mereka diikuti oleh gangster yang mencurigakan. Dengan senjatanya, Alejandro melihat gangster di dalam mobil itu membawa pistol. Dengan mode bertahan, mereka mengawasi sekitar, sedangkan Kate terlihat bingung mau ngapain. Saat gangster itu keluar dari mobil, para militer keluar untuk menyergapnya. Gangster itu akan menembak, namun kalah cepat dengan militer. Mereka pun membunuh para gangster itu, sedangkan Kate masih kebingungan di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pangkalan militer. Terlihat Guillermo dibawa keluar dari mobil, sedangkan Kate menemui Matt. Kate memberitahu bahwa apa yang dilakukan militer tadi adalah ilegal, yang bisa memicu perang. Matt cuma bisa berkata, pelajari saja dan jangan banyak bacot. Sedangkan di dalam ruangan, terlihat Alejandro ditemui seseorang yang merupakan temannya saat bertugas di Meksiko dulu. Temannya menyampaikan informasi bahwa ada sebuah terowongan di perbatasan antara kota Fausto dan Arizona yang biasa dilalui oleh pengedar narkoba dari Meksiko. Alejandro pun masuk ke dalam sebuah ruangan menemui Guillermo dan langsung mengintegrasi dan menyiksanya.
Singkat cerita, mereka dijemput Rick dan akan berangkat ke kota Tucson. Sesampainya di Tucson, mereka menemui para imigran dari Meksiko yang telah ditahan oleh militer Amerika. Dan di sini Alejandro langsung mengintegrasi mereka satu persatu. Sedangkan Rick dan Kate yang penasaran menduga Matt dan Alejandro adalah CIA. Mereka pun bertanya kepada Matt tentang apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Matt hanya menjawab dengan santai bahwa mereka sedang mencari lokasi terowongan dan menangkap Manuel Diaz serta bosnya yaitu El Verdugo. Waktu beralih di pagi hari, Kate dan Rick menemui Alejandro yang sedang mengintegrasi para imigran untuk mencari tahu keberadaan terowongan bawah tanah. Matt dan Alejandro menyusun strategi untuk membobol rekening Manuel Diaz. Singkat cerita, mereka sampai di depan bank. Dari dalam mobil, Matt mengintai anak buah Manuel Diaz dengan CCTV yang sedang melakukan pencucian uang. Dengan cepat, anggota Matt menangkap orang itu. Matt melarang Kate untuk masuk ke bank, tetapi Kate tak peduli. Ia tetap masuk ke dalam bank. Di sini diketahui bahwa Manuel Diaz menyetor uang $9,000 setiap harinya. Beralih ke bar. Di sini Kate dan Matt sedang santai sambil minum bir. Mereka dihampiri seorang bernama Ted yang merupakan teman Rick dan juga polisi di kota Phoenix. Mereka pun party. Kate dan Teddy pun dugem bersama. Tak butuh waktu lama, dengan gombalannya Teddy mengajak Kate untuk mabar ML di kamar. Namun Kate terkejut melihat gelang karet milik Teddy yang sama persis dengan gelang karet orang yang melakukan pencucian uang. Kate pun offline dari mabarnya dan mengambil senjata, namun dihentikan oleh Teddy. Mereka berdua bertengkar. Ternyata Teddy merupakan anak buah dari Manuel Diaz. Ia mencoba membunuh Kate, namun Alejandro datang menyelamatkannya. Kate menuduh Matt telah menjadikannya sebagai umpan. Tetapi Matt menjawab kalau Kate lah yang mencelakakan dirinya sendiri akibat masuk ke bank dan terpantau oleh CCTV dari Manuel Diaz. Di dalam mobil, terlihat Teddy yang sudah ganteng akibat di make upin oleh Alejandro. Matt menanyakan tentang berapa banyak polisi yang dikerjakan oleh Manuel Diaz. Tetapi Teddy tidak mau memberitahu. Namun Matt mengancam akan menangkap istri dan anaknya juga. Akhirnya Teddy pun memberitahu segala informasi. Singkat cerita, di dalam mes militer, Matt dengan anggotanya sedang merencanakan operasi. Melalui satelit, mereka sudah menemukan terowongan dan memantau seseorang yang diduga adalah Manuel Diaz, serta berencana untuk mengejarnya. Di sini diketahui bahwa Matt adalah agen CIA yang akan menangkap bandar besar narkoba. Sedangkan Kate dan Rick hanya untuk menyita barang bukti narkoba. Merasa dimanfaatkan, Rick mengajak Kate keluar. Tetapi Kate bertahan karena ingin tahu tentang semuanya. Beralih di sebuah gudang. Beberapa orang sedang memasukkan paket narkoba ke sebuah mobil polisi. Polisi itu pun mengantarkan narkoba itu ke suatu tempat. Ketika malam hari, Matt dan anggotanya tiba di lokasi dan bersiap-siap. Tanpa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mereka pun memulai perjalanan. Dengan kekuatan mata batin, mereka bisa melihat dalam kegelapan dan berhasil membunuh penjaga terowongan. Mereka pun masuk lebih ke dalam dan membunuh orang-orang yang ada di terowongan itu. Sedangkan di ujung terowongan, terlihat polisi dibantu seseorang sedang mengeluarkan paket narkoba dengan terburu-buru. Saat orang itu meminta kunci mobil kepada polisi untuk kabur, Alejandro menembak kepalanya dan menahan polisi itu. Tetapi dari belakang, Kate datang dan menodong pistol ke arah Alejandro. Alejandro yang risih pun menembaki Kate hingga terjatuh. Dan ia pergi bersama polisi itu. Sedangkan Matt dan anggotanya kembali ke awal terowongan. Tapi mereka tersadar bahwa Kate tertinggal. Namun tiba-tiba, Kate datang dan langsung menghajar Matt. Matt pun membalas dengan memitingnya.
Kate telah mengetahui bahwa Alejandro adalah agen yang bekerja untuk kartel narkoba dari Kolombia dan akan membunuh bos dari kartel narkoba Meksiko karena persaingan bisnis. Di sudut pandang lain, Matt menjelaskan bahwa keluarga dari Alejandro sudah dibunuh oleh bos narkoba Meksiko. Di dalam perjalanan, Alejandro yang telah menyandra polisi mengikuti mobil yang dikendarai oleh Manuel Diaz. Atas arahan dari Alejandro, polisi itu menyuruh Diaz berhenti dan keluar dari mobil. Mereka pun bertemu di jalan dan Diaz heran karena polisi itu tak seperti biasanya. Tetapi tiba-tiba, Alejandro menembak polisi itu hingga tewas, sedangkan Diaz hanya terkena tembakan di kakinya. Dan kemudian Alejandro menyandera Diaz untuk pergi ke sebuah rumah. Ketika sampai di depan pagar, para penjaga melihat Diaz yang sudah tewas. Namun dari belakang, Alejandro berhasil menembak para penjaga hingga tewas. Ia kemudian masuk ke dalam rumah itu dan menemukan El Verdugo, yaitu bos besar narkoba dari kartel Meksiko. Terlihat Verdugo sedang makan malam bersama keluarganya. Tanpa rasa malu, Alejandro bergabung dengan bercengkerama bahagia dengan mereka. Verdugo yang sadar akan dibunuh meminta Alejandro untuk tidak membunuhnya di depan anak dan istrinya. Tetapi tak disangka, Alejandro malah membunuh anak dan istrinya sehingga membuat Verdugo syok. Tak lama setelah itu, Alejandro langsung menembak El Verdugo dan sekeluarga mereka pun tewas. Singkat cerita, Kate sedang merenung di atas rumahnya. Namun tiba-tiba, ia terkejut karena di dalam rumahnya sudah ada Alejandro. Alejandro meminta Kate untuk tanda tangan kontrak bahwa misi yang dilakukannya sudah selesai dan berjalan sesuai prosedur. Tetapi, Kate tidak mau tanda tangan. Alejandro pun mengancam dan akan membunuhnya. Dengan terpaksa, Kate pun menandatangani kertas itu. Alejandro pun pergi, namun Kate dari belakang mencoba menembak Alejandro. Hanya sekali tatapan, Kate langsung baper sehingga tidak jadi menembak Alejandro. Dan film pun berakhir, bos. Oke bos, begitulah alur cerita dari film Sicario. Gua harap kalian terhibur dan jangan lupa tuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar, bosku.